Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latif. Kita di sini membicarakan adalah tentang saat ini saya bicara tentang Jokowi terus ya, mungkin agak menjenuhkan, tapi ya itulah yang saya ada yang saya harus apa apa istilahnya ya, dibuka lah ya gitu. Nah jadi pertama kali bahwa kesejarahan bangsa ini diawali dari Pulau Jawa. Kenapa saya bilang begitu? Semua kerajaan yang paling populer di Indonesia ini adalah Jawa. Yang kedua juga tapi kalau pemberontakan di tiap daerah ada, tapi musuh Belanda ya, tapi pusat dari kerajaan Belanda untuk pertama itu para pengusaha yaitu VOC itu berkumpul di Jawa. Lalu juga setelah VOC mereka menguasai beberapa daerah khususnya Mataraman, Jawa Tengah, Jogja, Sentral Utama, dan juga Belanda membentuk wilayah Jawa menjadi pusat kekuasaan mereka. Nah, selain itu juga pergerakan awal pun yang bersifat dalam pengertian penyadaran pergerakan itu Budi Utomo itu pun berasal dari orang Jawa, Dr. Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan satu lagi saya lupa, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah jadi ketiga orang inilah yang pertama kali bentuk Budi Utomo, lalu bergerak lagi menjadi pusat pergerakan yang baru, SI ya, SI itu Budi Utomo kalau nggak salah saya, SI Budi Utomo. Nah, Budi Utomo, SI, SDI, Serikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Samanhudi, lalu diganti lagi dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dengan nama SI. Lalu diganti lagi, habis SI muncullah PKI, Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh ya Allah, saya lupa namanya, astagfirullah, sebelum Tan Malaka itu. Ya, Samaun, lalu diganti lagi menjadi Tan Malaka. Lalu mereka terkalahkan 1926, 1925, 1927. Bergantilah menjadi 1927 muncullah Soekarno sebagai nasionalis. Jadi semua pergerakan awal, lalu muncul juga Sumpah Pemuda juga dilakukan di Jawa juga 1928. Nah jadi semua pusat kekuasaan itu berasal dari Jawa dan akhirnya diperkecil menjadi Jogja. Nah setelah itu terjadi demikian juga perpindahan ibu kota yang dulunya di Jakarta dipindahkan sementara ke Jogja. Penangkapan Soekarno dan Hatta di Jogja. Nah, jadi semua pergerakan itu berpusat di Jawa. Jadi segala hal-hal sejarah utama bangsa ini ada di Jawa. Itulah yang pertama. Ya. Nah, lalu nasionalisme pun dimunculkan oleh yang berada di Jawa ini, yaitu Soekarno. Sementara Hatta berpusat di Belanda. Jadi dia tidak pernah bermain di Jawa sebagai pergerakan awalnya. Lalu 1921 PKI terbentuk, lalu hancur 1925-26 karena pemberontakan mereka, yaitu di Solo ya kalau nggak salah saya di Solo dan lalu hilang mereka diganti oleh
kaum nasionalis yaitu Soekarno, dan semua mampu menyerahkan kekuasaan pergerakan kembali ke Hatta di Belanda. Nah, jadi pergerakan, semua unsur pergerakan bangsa ini berasal di Jawa, terpusat di Jawa. Nah, tapi kalau di daerah kan belum berpusat pada satu titik ya, maksudnya belum berpusat pada sifatnya kedaerahan, demikian juga di Jawa. Tapi pada 1921 itu telah terbentuk yaitu Partai Komunis Indonesia. Jadi Indonesia PKI pertama lah yang memakai Indonesia sebagai forum utama mereka. Lalu muncullah Sumpah Pemuda 1928, 28 Oktober 1928. Nah, disinilah terjadinya sebuah pergolakan hingga kemerdekaan 1945. Lalu tapi masih belum ada pergerakan, lalu bergerakan lagi 1904 perjuangan Surabaya 10 November melawan Mika dan Inggris. Itu telah terjadi secara nyata dan berhasil menguasai kota Surabaya dan Jawa Timur pada khususnya. Nah, lalu juga muncullah akhirnya setelah 1949 lah baru kita merdeka secara utuh. Nah, jadi Belanda itu dari tahun 45 sampai 49 itu masih tetap berusaha untuk menguasai Indonesia. Tapi semua pergerakannya terpusat di Jawa. Lalu kontrol utama mereka ya di Jawa. Lalu setelah itu merdeka 1945 sampai 1946 pergolakan lagi sampai 1949. Nah, disinilah lalu juga pemerintahan dipimpin semacam RIS ya, Republik Indonesia Serikat, ide dari Hatta dan Syahrir. Kenapa Indonesia berserikat, mempunyai konsep serikat karena Hatta dan Syahrir dan Tan Malaka menyukai serikat daripada persatuan atau negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Soekarno, tapi ditolak oleh kawan-kawan yang lain, terutama oleh Hatta dan Syahrir. Muncullah karena 1945 sampai 1949 Soekarno itu hanya sebagai presiden, jadi presiden yang tidak memiliki wewenang. Nah, diberikan kepada Perdana Menteri. Itu pun berlangsung sampai 1945 ya. Dari 1946 sampai 1959. Jadi dari situ terlalu kuatnya sampai demikian hingga kembali pada Undang-Undang Dasar 45 1960. Nah, itu pun kesepakatan berdua yaitu Soekarno dan Nasution yang didukung oleh militer secara utuh. Nah, jadi terjadi pergolakan dan lalu terjadilah sebuah ide baru yaitu bernama Republik Indonesia. Nah, disinilah mulailah Soekarno memperkenalkan bangsa ini melawan konsep-konsep nasional imperialisme, liberalisme, dan neolib. Dan Soekarno membuka pada dunia adanya New World Order. Lalu juga Soekarno membuat konsep demokrasi terpimpin karena tidak percaya dengan demokrasi parlementer yang sudah sekian hancur, menghancurkan bangsa ini sekian lamanya. Nah, lalu presiden pun berasal semua dari cuma satu, yaitu Habibie aja yang bapaknya dari Parepare, Sulawesi, ibunya orang Jawa. Nah, setelah zaman Soekarno dimasuki zaman Soeharto, inilah konsep budaya Jawa yang sangat kental karena terpusat pada satu orang yaitu Soeharto. Demikian juga demokrasi terpimpin sebenarnya, tapi demokrasi terpimpin ini lebih vulgar ya, lebih terbuka. Seperti itu yang terjadi. Nah, seperti pembubaran HMI, pembubaran PMI
Itu tidak pernah terjadi sebenarnya, tapi hanya pernyataan biasa saja. Nah, akhirnya pada tahun 60-an itu terjadi perdebatan di sebuah mimbar antara Soekarno dan Aidit. Soekarno mengatakan bahwa HMI merupakan bagian dari bangsa Indonesia, jadi tidak perlu dibubarkan. Demikianlah yang terjadi. Nah, lalu setelah 60 sampai 1965, 66, 67, nah 68 Soekarno mulai tidak berkuasa, melalui ke Soeharto, penguasaan total secara penuh dengan sistem Jawa. Nah, bagaimana Soeharto memimpin, dia sangat cool, tenang, dan apapun yang tidak disetujui itu hanya disenyumi. Tapi apa yang terjadi? Yang seperti itu kan. Apa yang terjadi? Banyak ketika dia tidak bisa sesuatu, dia hanya senyum dan diam. Seperti itu yang terjadi. Satu, yang kedua juga dia menganggap bahwa apapun yang harus dilakukan harus berhasil. Lalu yang ketiga, apapun yang dia perintah itulah titah sang raja. Lalu yang keempat, bahwa kekuasaan mutlak ada di tangan dia. Dan yang kelima, semua apapun yang menentang dia harus dilenyapkan. Ini mutlaknya ya. Maksudnya secara hukum itu pribadi yang membawa dia menguasai feodalisme. Jadi negara feodal yang berbentuk republik itu yaitu zaman Soeharto. Lalu dia membebaskan orang-orang untuk melakukan apapun asal sepengetahuan dia. Maksudnya seperti nepotisme, korupsi, dan segala macamnya. KKN lah intinya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Soeharto itu tersifati juga dari Jokowi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Jokowi melihat segala sesuatu itu harus bergerak. Dia sistem dinamis. Dia membiarkan orang berbicara, tapi dia tetap melakukan apa yang dia mau. Itu salah satu poinnya. Perbedaan cuma beda zaman saja. Dan Jokowi lebih lembut, Soeharto lembut, tapi terlihat kerasnya gitu. Nah, tapi kok Jokowi tidak, dia lembut. Nah, tapi dia membuktikan bahwa dia berhasil seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Bahwa apa yang terjadi pada Soeharto itu berlaku juga pada saat ini, tapi perbedaan zaman saja. Hingga lembut, apapun yang diinginkan Jokowi tercapai. Itu telah terjadi saat ini dan semua terbukti dengan konkret dan jelas. Seperti itu. Jadi, nah ini salah satu poin utamanya. Nah, jadi ketika dia mencalonkan Ganjar dan ketika itu ditolak oleh PDIP dan PDIP menganggap bahwa Puan merupakan bagian dari sebuah calon, satu orang calon dari Partai Demokrasi Indonesia, sampai di mana-mana menyatakan bahwa generasinya Soekarno, cucunya Soekarno, terah Soekarno, dan lain sebagainya. Tapi Jokowi dengan tenang dan sabar, dia membiarkan itu semua. Demikian juga ketika dia mendukung Prabowo. Banyak orang yang kaget. Seperti itu yang terjadi kan. Nah, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Diamnya Jokowi, dipanggilnya Mega, bertemunya dengan Mega di Istana Merdeka. 3 jam mereka bicara, setelah itu apa yang terjadi? Puan ditarik, tidak jadi calon presiden, dan PDI menyatakan mendukung Ganjar. Satu. Yang kedua, Prabowo dicalonkan oleh Jokowi di acaranya Peperindo ketika itu. Mengatakan bahwa Pak
Pak Prabowo cocok setelah saya yang jadi presiden. Seperti itu. Nah inilah yang terjadi teman-teman, bahwa dia tetap pada inti awalnya, bahwa dia tetap ingin kedua orang ini berada pada satu pusat yang sama. Bahwa dua orang ini harus berdampingan sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden. Nah, lalu apa yang terjadi saat ini? Jokowi diam. Dan Jokowi melenggangkan semuanya hingga Ganjar membuat program garis putih hitam dengan baju garis hitam, dan juga Prabowo dengan memainkan Gibran melalui Projo dan PSI memasukkan nama ke MK untuk mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden dengan umur 35 tahun. Nah, ini mungkin. Jadi dalam politik itu bisa iya, bisa tidak. Bisa tergantung. Jadi politik itu karet. Di sistem karet bisa melar, bisa melar, bisa kendur, bisa ditarik, bisa diapa-apain lah, seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa Jokowi tetap mengupayakan antara Ganjar dan Prabowo bersatu. Nah, sementara ini dia membebaskan dulu apa yang terjadi saat ini. Itu saya melihat seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Dan masing-masing memainkan polanya masing-masing. Jadi seperti itu yang terjadi teman-teman, bahwa saya melihat kecenderungan Jokowi ini tidak melepas kedua orang ini untuk tidak menjadi satu. Seperti itu. Nah, tapi bila kita lihat ke PDIP, Mega di GBK ketika itu menyatakan bahwa ayo siapa presiden kalian, siapa yang kalian pilih, Pranowo apa Pranowo Ganjar, maksudnya Prabowo di Ganjar atau Ganjar Prabowo. Jokowi terlihat di belakang itu melirik. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi ketika di GBK itu Mega menyatakan Pranowo Ganjar, apa Pranowo Ganjar apa Ganjar Pranowo, sambil ketawa-tawa. Tapi kayak ketawa-tawa, tapi kayak seperti ada kalimat yang menyindir seperti itu kan. Tapi Jokowi melirik seperti itu. Bisa kalian kawan-kawan lihat di acara GBK, bisa kalian buka kembali YouTube-nya itu. Nah, inilah yang telah terjadi teman-teman. Nah, mungkin ketidaksukaan juga bisa jadi seperti ini. Jokowi datang bukan sebagai petugas partai. Dia tidak menggunakan baju merah, tapi dia menggunakan lambang presiden. Satu. Yang kedua, dia menyatakan, ayo kita dukung Ganjar. Tapi bukan itu yang dikatakan. Mari kita memeriahkan atau merayakan acara ini, pemilihan presiden hingga DPR dan eksekutif dan legislatif, pemilihan legislatif. Mari kita ikutan bersama, bukan menyatakan bahwa Ganjar sebagai calon presiden. Tidak ada pernyataan yang tegas di situ. Dia melempar. Nah, tapi di sisi yang lain juga ketika pencalonan presiden, katanya banyak rumor atau isu atau pernyataan dari beberapa orang bahwa Jokowi kan telepon-teleponan dengan Ganjar. Nah, tapi di sisi yang lain buktinya Jokowi kaget katanya kan, bahwa dia tiba-tiba ada acara 21 April itu ada peresmian Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP.
Seperti itu yang terjadi. Makanya saya bilang politik itu seperti karet, bisa melar, bisa melar, bisa kecil, bisa apapun, tergantung kita yang mainkan. Jadi seperti itu yang terjadi teman-teman, bahwa saya melihat bahwa Jokowi ini pertama percaya dirinya sangat kuat. Kenapa? Karena dia merasa didukung oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, dia merasa pemimpin negara ini, presiden. Yang ketiga, dia memiliki bantalan kedua, yaitu Prabowo untuk yang didukung. Seperti itu, bila Ganjar melepaskan dirinya dari Jokowi, maka dia akan dilepas oleh Jokowi dan Jokowi akan bermain dengan Ganjar. Dan konsekuensi daripada itu apa? Ya, cawapresnya Gibran. Seperti itu. Karena apa? Karena MK sudah dimajukan umur ke MK oleh PSI dan Projo. Seperti itu yang terjadi. Kan itu diprotes juga oleh beberapa orang. Tapi dengan alasan PSI ketika bicara diwakili oleh Grace, ketika bicara di Metro TV mengatakan bahwa tujuannya untuk biar anak-anak muda pun bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam elit politik. Seperti itulah intinya. Jadi hal seperti itu bisa dipakai sebagai macam cara, walaupun ada kecurigaan dari PDIP, PKS. Demikian juga oleh pengamat satu lagi yang di pihak barisan dari PDIP, PKS, dan ini orang. Jadi 3 orang ini tetap menyatakan, bahkan pengamat ini menyatakan bahwa dia melihat kenapa tidak diajukan juga batasan umur untuk seorang presiden umur sekian, 70 tahun batasannya, apa segala macam. Kenapa ini hanya diajukan untuk cawapres yang berumur 35 tahun. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang terjadi. Nah, jadi saya melihat bahwa Jokowi ini dia menggunakan memainkan kehalusan budaya Jawanya, yaitu membiarkan dulu ini sambil mencari strategi untuk dapat memasukkan keduanya dalam satu tim. Saya melihat seperti itu. Kenapa saya mengatakan ini? Karena intensitas dia dengan Prabowo itu sangat tinggi. Dengan alasan, kenapa? Bahwa dia menerapkan Prabowo agar jadi wapresnya Ganjar. Karena apa? Kalau dia masuk ke PDIP, karena dia berpikir panjang. Kenapa? Karena dia harus melindungi Gibran dan Bobi yang ada di Medan dan di Solo. Bobi menantunya dan Gibran anak kandungnya. Jadi dia juga harus berpikir panjang ketika bermain dengan PDIP. Jadi dia harus memainkan keduanya agar tetap berada pada posisi elit politik di Indonesia ini sebagai penerus dia. Nah, itu juga harus kita perhitungkan bersama. Makanya dia harus tetap tidak menjaga jarak dengan PDIP. Walaupun dia telah dimainkan ketika di Kongres PDIP di mana yang duduk di kursi kecil, Mega duduk di meja besar. Itu menurut saya pembagian dari poin inti bahwa gua lebih besar daripada Presiden RI gitu. Dan seperti itu yang terjadi karena Jokowi duduk di kursi yang kecil dan di bawahnya Mega. Itu merupakan sebuah pantangan menurut saya. Karena apa? Sudah mengenyek siapa? Seorang presiden, atau kita lebih spesifiknya Raja Jawa. Nah, ini Jokowi tersenyum kecut di situ. Seperti itu yang terjadi teman-teman semua. Nah, jadi apa yang telah terjadi saat ini merupakan bagian dari sebuah kelembutan politik Jokowi untuk bermain. Dia masih melepas dulu. Nah, akhirnya dia intens dengan Prabowo dengan tujuan untuk Prabowo mau mengalah menjadi wapresnya Ganjar.
Karena bila dia memasukkan Ganjar jadi wapres, maka dia akan terjadi konflik dengan PDIP secara penuh. Karena ada beberapa kemungkinan besar, atau ada kepastian besar lah, bahwa Mega ini pun merasa bahwa dia adalah, PDIP ini adalah sebuah partai besar yang tidak bisa diatur orang luar, apalagi seorang petugas partai. Jadi antara pribadi dan partai itu udah tidak terpisah lagi sama Mega. Jadi Mega itu merupakan bagian dari yang terpenting dari PDIP, hingga keputusan semua pun ada di Mega. Seperti itu yang saya lihat. Jadi bahwa Jokowi sekarang berlembut dengan lebih bergandengan tangan dengan Jokowi, dengan Prabowo, dengan tujuan itu tadi. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia juga ingin memahami bahwa memberitahukan kepada Prabowo, memahami secara perlahan apa yang akan terjadi nantinya. Dan bila ini tidak bisa terjadi, maka ya sudah, Prabowo merupakan bagian yang ada di tangan dia. Seperti itu. Nah, Ganjar, dia secara perlahan, seolah-olah dia mendukung, tapi dia akan melepas secara perlahan. Tapi tidak kelihatan melepasnya Ganjar. Nah, tapi di sisi yang lain pun, di dalam PDIP pun, banyak orang yang tidak suka juga dengan Ganjar. Ini problem juga jadinya kan, seperti itu. Nah, jadi ya itu rahasia umum lah ya, bukan sangat secret sekali, sudah bukan sangat rahasia sekali sudah gitu. Nah, seperti walaupun ada kepentingan apapun mereka bermain dengan Prabowo, seperti yang di Polon di acara Batak bersama itu, dia mengatakan bahwa dia calon presiden, bahwa dia mendukung Prabowo. Demikian juga Budiman Sujatmiko sudah menyatakan mendukung, bahkan menemui Prabowo secara langsung. Nah, bahkan mulai sekarang pun ada gejala baru bahwa banyak orang-orang organisasi yang mendukung Prabowo ini menyatakan akan menjadikan Sujatmiko menjadi wapresnya Prabowo, seperti itu. Tapi terlepas dari apapun itu, tetap patokan utama dari Prabowo adalah Gibran. Kenapa Gibran? Karena menarik suara. Jadi yang lainnya pun kurang diperhitungkan, termasuk Caimin. Bila ini terpisah ya antara Ganjar dan Prabowo, bila ini tidak bisa disatukan, maka Jokowi melepas keduanya dan Prabowo akan memainkan Gibran sebagai daya magnet dalam penarikan suara. Nah, jadi ini menurut saya pribadi ya, gitu, seperti itu. Nah, karena apa yang terjadi, bahwa kedua orang ini, antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, merupakan calon presiden yang diumumkan langsung oleh Jokowi di muka forum besar. Prabowo di Perindo, Ganjar di acara GBK yang dikatakan bahwa orangnya putih, matanya cekung, matanya lembab, orang berambut putih, bahwa dia adalah suka memikirin rakyat, seperti itu. Walaupun secara umum kita bisa lihat bagaimana ekonomi di Semarang, di Jawa Tengah, dan Ganjar pun mengatakan bahwa ya kalau ekonomi kita hancur, ya kalau ekonomi kita tidak memenuhi target, ya saya mengakui itu. Itu kata Ganjar ketika diwawancarai di salah satu forum, saya lupa forumnya apa. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi Jokowi ini menggunakan kekuatannya, massa, karena di tangan dia saat ini, seperti itu. Nah, jadi dia akan memainkan Ganjar dan Prabowo sebagai pengganti dia nantinya. Tapi dia menginginkan keduanya tetap menjadi satu, jangan berseberangan.
Seperti itu. Nah, karena apa? Prabowo Subianto dan Megawati belum jumpa sampai saat ini. Seperti itu. Walaupun saya meyakini Megawati dan Jokowi selalu ada komunikasi keduanya mengenai pencalonan presiden, baca pres ini. Seperti itu, baik lewat telepon maupun komunikasi secara langsung. Jadi demikianlah teman-teman, bahwa Jokowi Raja Indonesia Raya ini akan tetap menyatukan keduanya, tapi bila tidak dia akan melepas secara perlahan Ganjar karena ada sisi negatif lihat di podcast saya sebelum-sebelumnya. Nah, lalu sementara Prabowo ini gagal di satu sisi aja, ketahanan pangan. Itu banyak kejadian yang tidak baik di mata Jokowi. Tapi Ganjar ini menyatakan ketidaksetujuan ada Israel di sepak bola U20. Nah, sementara Jokowi sudah mengeluh ketika di acara PBB, Partai Bulan Bintang, yang menyatakan saya capek-capek seperti itu. Jadi ini sudah menyatakan kecewaan. Dan itu bukan ditujukan pada orang, tapi pada organisasi. Walaupun dikatakan tidak, tapi ya itu untuk menjaga kelanggengan dua anaknya ini, Solo dan Medan, maka dia akan bermain tetap menjaga kecantikan, keanggunannya dia untuk kelanggengan politik kedua anaknya ini. Nah, sementara kalau dia bermain ke Prabowo, itu pun pilihan, anggapan dia seperti itu. Ketika Prabowo mengatakan memilih Gibran dan MK meloloskan, selesai perkara, Gibran jadi wakil presiden. Walaupun Jokowi mengatakan tidak, Gibran sudah cukup, dia harus belajar dulu. Dan juga demikian juga Kaisang katanya ditarik dari wali kota Depok. Mari kita lihat semua, karena permainan ini bisa menunjukkan kepada kalimat bahwa dia tidak serakah, dan juga dia menunjukkan bahwa dia mendengar kalimat orang yang tidak setuju bahwa Gibran jangan dijadikan wali kota. Demikian juga demi kelanggengan kedua anaknya ini, maka dia akan memperlihatkan legowo pada sesuatu yang tidak disetujui oleh masyarakat secara umum, khususnya PDIP. Karena PDIP tidak setuju dengan Gibran menjadi wapresnya Prabowo. Dalam melayani Prabowo pun banyak anggota di PDIP yang tidak setuju. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi bahwa eksistensi Jokowi pun akan ditegaskan ketika kampanye itu dia belum bicara apapun. Tapi dia tetap mengutamakan kedua orang ini bersatu dalam kampanye nanti. Tapi bila tidak bisa, punya kecenderungan kuat, Jokowi akan tetap merangkul PDIP karena dia udah kepalang tanggung mengumumkan Ganjar sebagai pengganti dia. Nanti dia tetap memegang tangannya Prabowo. Nah, untuk Gibran, MK nanti kita lihat bagaimana. Bila MK tidak meloloskan, maka gagal Gibran. Seperti itu yang terjadi, karena politik ini tidak bisa kita tentukan secara pasti. Dia itu kecenderungannya hipokrit atau munafik. Tapi di sisi yang lain, kalau ada pemain yang memang jujur, ya dia akan jujur secara balik. Nah, itulah yang terjadi. Jadi anomali dalam politik itu sangat kuat. Inilah harus kita hati-hatikan bersama. Nah, itulah terjadi teman-teman, bahwa Jokowi tetap mempertahankan keduanya untuk menjadi satu rangkaian, satu gerbong. Tapi bila tidak, maka Jokowi perlahan-lahan akan seolah-olah merangkul Ganjar. Tapi dalam sisi yang lain dia akan mendukung Prabowo. Ini bila kita lihat secara gerak. Mungkin kedekatan Prabowo dan Jokowi saat ini hanya mempertegas atau memberikan masukan kepada Prabowo agar bisa bersama Ganjar.
Jadi bahwa Jokowi dan Prabowo tetap meminta agar Ganjar bersatu dengan mereka. Karena di salah satu wawancara dengan Najwa Shihab, Prabowo pada akhir-akhir akhir-akhir wawancara itu menyatakan kalau bisa ya kita bisa bersatulah antara Prabowo dan Ganjar. Jadi demikianlah teman-teman semua bahwa semua permainan ini sudah ada di tangan Jokowi. Tinggal Jokowi yang memainkan. Nah, bagaimana dia melobi Mega hingga akhirnya terjadi persetujuan. Tapi di sisi yang lain, Mega pun telah menyindir. Apakah ada yang milih Pranowo Ganjar atau Ganjar Pranowo? Nah Jokowi agak mendelik di situ. Nah jadi di sini telah menjelaskan bahwa inilah yang harus dimainkan oleh Jokowi untuk bisa merangkai keduanya dalam satu grup hingga melanggengkan apa yang telah dia lakukan selama ini. Demikianlah teman-teman semua, semoga ini memiliki faedah dan memiliki arti bagi kawan-kawan, dan ini semoga memiliki hasil yang sangat baik. Dan jangan lupa bahwa Jokowi ini adalah orang Solo yang prinsip pemerintahnya sama dengan Soeharto, lembut tapi pasti semuanya lewat jalur kekuasaan. Demikianlah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya minta tolong bila ada yang tidak setuju dengan apa yang saya bicarakan, mari kita bicarakan di kolom ya, di komen, agar kita bisa berdialog dan saya bisa menjelaskan maksud saya ini. Karena ini waktunya sangat sempit sekali di video. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta juga jangan lupa demi kemajuan kita bersama dan demi majunya Latis ini untuk like, share, komen, subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam Latis. Terima kasih.